Saya tuh tidak berniat untuk melaporkan. Saya sering-sering koordinasi dengan call center. Tolonglah diselesaikan baik-baik. Mengenai oknum ini saya serahkan kepada pihak perusahaan, tolong ditindaklanjutilah. Artinya tidak sampai kepada pihak yang berwajib. Penyalahgunaan, laporan-laporan yang direkayasa, ya, report-report pelanggan itu dihilangi, ya, sosmed istri pun semua pada hilang gitu loh. Ketakutan, semua pada ketakutan di rumah ini. Yongganas Podcast, jalur kita beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Yongganas. Salam jalur kita memang beda. Nah pemirsa Yongganas, hari ini saya ada di kota Tanjung Pura, salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat. Hari ini kebetulan ada salah seorang warga di Kecamatan Tanjung Pura yang mengeluhkan perihal layanan Telkomsel. Nah, salah seorang warga yang menjadi pelanggan Telkomsel mengaku telah dirugikan. Berbagai akses informasi data yang bersangkutan telah diretas. Tak hanya diretas, persoalan menyerempet ke masalah bisnis. Ada ratusan mungkin nomor orang-orang rekan bisnis yang bersangkutan telah dihack atau dimonopoli oleh orang yang tidak dikenal. Nah, warga tersebut telah berulang kali mengajukan banding ke pihak Telkomsel melalui petugas-petugasnya, komplain dengan layanan yang dirasakan. Tapi sampai hari ini persoalan tersebut belum juga menemukan titik terang. Bahkan persoalan ini kini telah bergulir sampai ke Pengadilan Negeri Stabat, tepatnya di ibu kota Kabupaten Langkat, telah bergulir sidang atas tuntutan warga yang bernama Pantoni Huang. Untuk lebih lanjut, kita akan dengar sendiri seperti apa kasus ini, karena sangat menarik. Selaku konsumen yang dirugikan dan ketika mengajukan haknya untuk dikembalikan, namun yang ditemukan jalan buntu. Oke, langsung aja kita sapa yang bersangkutan. Kebetulan saya sekarang lagi berdampingan dengan Pantoni Huang. Selamat siang, Ko. Sore, Ko. Ya, selamat siang. Ko, kemarin kita dapat informasi Ko mengalami persoalan dengan Telkomsel. Ya, Telkomsel dengan Indohome, ya. Ya. Indohome-nya karena berkaitan dengan pemasangan wifi rumah, ya, Ko, ya. Ya. Nah, Koko merasa dirugikan. Gitu. Boleh tahu nih dirugikan di mana nih? Apakah abodemennya membengkak atau di mana? Ya, pertama-tama kita cerita dulu lah ya masalah Indihome Telkom dulu ya. Karena ada dua kronologis ini ya. Yang berbeda lah, Telkom dan Telkomsel kan gitu. Jadi yang pertama-tama mengenai Indihome ya, WiFi Indihome ya, yang mana sejak akhir 2021 ya, berjalan sampai 2022. Jadi yang ditemukan itu 2023 lah. Kronologis yang terjadinya itu di mana adanya sabotase, dugaannya sabotase, lalu udah ketahuan itu dilakukan, nah itu perusakan itu. Berarti Koko menjadi nasabah atau pelanggan dari Indohome itu sejak tahun 2021? Enggak, terakhir itu 2018 sih, 2018. 2018 ada pemasangan baru karena berhubung di sini kebakaran dari udah lama lah. Berarti 2018 pasang baru, sambung baru gitu. Ya. Nah, yang dari 2001-nya ini putus, sudah enggak lagi. Enggak, bersambung, cuman sering mengalami masalah. Jadi terjadi pada setiap perangkat ya. Yang terkonek dengan wifi tersebut ya, itu selalu bermasalah. Dan hal demikian sudah kita laporkan ya kepada call center, kadang sering-sering ganti password,
tetap bermasalah. Pada Nah, TV juga. Ini begitu. masalahnya apa nih? Masalah jaringan kah? Atau masalah tagihan yang jadi masalah? Ya pertama-tama itu masalah jaringan. Jaringan. Ya, jadi kita pada intinya lah ya. 2023 pada bulan April ya. Kita minta didatangkan petugas ya. Itu pada awal pertengahan lah. Jadi petugas tersebut pun datang, kita minta melakukan pergantian modem ya. Jadi flashback 3,5 tahun ke belakang kan kita ada minta pergantian modem berkali-kali, tapi tidak dilakukan pergantian modem. Oleh oknum petugas. Jadi kedatangan pada bulan April pertengahan ya, itu oknum tersebut tidak membawa modem. Dilakukan settingan melalui handphonenya, wifi-nya, katanya itu sudah tidak bermasalah, kan gitu. Karena sebelumnya sudah sering kita koordinasi ke call center, kan gitu. Ya tepatnya di tanggal 23 April, 24 April lah ya. Itu kita ada hubungi ke call center juga. Ya kalau nggak salah 23, 24. Ditemukan itu dari pihak call center menyatakan ini modemnya bermasalah. Itu dari call center. Dari call center ada pernyataannya demikian. Maka dari itu kita mintakan ke call center lah ya, untuk didatangkan tim teknisi khusus lah dari Medan Pusat. Karena ini oknum lapangan petugas tersebut udah diduga sebelumnya ada melakukan sabotase di Berarti ada Koko dari awal udah mencurigai Ya. petugas yang ada di sini ada bermain. Ya. Makanya Koko minta ke call center untuk mendatangkan petugas di atasnya. Ya, ya. Berarti bukan yang dari sini lagi atau dari Stabat gitu bukan. ya. Kita udah pada laporan pada 24 April dini hari itu jam 5 lewat ya, dini hari. Mintalah dibuatkan not, jangan diteruskan laporan kita kepada oknum lapangan setempat. Kenapa? Mereka diduga sudah pelaku Melakukan sabotase. maka dari itu kita mintakan tim sus teknisi ya Khusus. dari Medan Pusat datang. Jadi waktu udah dijanjikan kedatangan pukul 4 sore. Kita tunggu-tunggu tidak datang. Yang dari pusat. Tidak ada Medan. datang, kedatangan nggak ada. Dan pada tanggal 25 kita tunggu nggak datang. Modem kita ternyata sore hari ditemukan loss. Mungkin ada unsur kesengajaan loss. Maka dari itu pada tanggal 26 April ya, oknum lapangan setempat ini tiba-tiba datang sore hari itu pukul 3 lewat itu ya. Nah, sore hari. Kalau boleh tahu nih kan oknumnya datang ketemu sama Koko. Iya, katanya mau perbaiki wifi modem. katanya. Kira-kira orangnya kenal, tahu nama? Tahu itu Witra. Witra, oh, nama salah satu JS itu ya. Witra ya? Karena dari dulu dia satu tangan yang handle kita punya modem wifi. Berarti oknum dari Telkom Indihome yang datang ke rumah Koko itu Witra CS. Witra CS itulah oknum lapangan setempat. Ada berapa orang waktu itu Witranya datang? 2 orang? 2 orang. Pada tanggal 26 itu ya, itu ada kedatangan 22 orang. Nah waktu Witra datang dia ngomongnya apa sama Koko? Ya katanya mau Perbaikan modem. mau ganti modem. Ganti Padahal modem. kita tidak, pada waktu itu laporan kita kepada call center bukan mau pergantian modem. Minta tim sus datang untuk melakukan pengecekan. Pengecekan, ya. Kalau pergantian modem itu sebelumnya. Setelah diketahui adanya sabotase, laporan kita kepada call center pada 24 April bukan pergantian modem lagi. Sudah beda versinya. Jadi oknum lapangan setempat ini pada tanggal 26 April kedatangannya bawa modem, alasannya mau tukar modem. Saya tidak izinkan karena oknum ini diduga pelaku gitu. Menurut Koko inilah yang membuat masalah modem sebelumnya gitu ya? Gitu. Terus diganti? Enggak, saya nggak nggak izinkan diganti. masuk. Dan kebetulan pada waktu itu saya lagi berbicara dengan call center juga. Saya di atas pada tanggal 26 April itu ya. Jadi orang kerja itu naik ke atas itu memberitahukan ada oknum lapangan setempat datang.
Saya kira oknum dari Indihome Yang Medan teknisi pusat. Medan Pusat. Ternyata bukan. Saya nggak izinkan itu. Saya bilang sudah serahkan ke tim teknisi khusus Medan untuk ngatasi masalah ini. Dan pergantian modem itu pada waktu pelaporan sebelumnya nggak lagi pergantian modem. Jadi setelah itu pada tanggal 27 April sore hari itu ya, lebih kurang jam 6 lah ya. Jadi kedatangan dua oknum yang mengaku tim sus dari Medan. Maka dari itu kita persilakan naik, dan sudah saya ceritakan sebelumnya dari awal itu modem dicek dulu, jangan diperbaiki, jangan diganti, dicek dulu apa permasalahannya. Dan saya pun sudah menjelaskan kronologi sebelumnya kepada oknum teknisi Yang dari Medan. ya benar. Saya bilang saat kedatangan oknum lapangan setempat terakhir pada pertengahan April ya, itu kita punya router yang mau di lantai 3 itu di obrak-abrik ke laptop mereka. Saya tidak tahu tujuannya itu apa. Saya biarkan aja kan gitu. Nah, jadi oknum dari Medan itu pun mengatakan, nah kalau itu nggak boleh, melanggar katanya. Saya pun udah jelaskan, dicek dulu apa permasalahannya. Sementara kita sambil ceritakan kronologisnya, kawan dari oknum tersebut turun ke bawah. Turun ke bawah, ternyata di bawah itu oknum lapangan setempat si Witra ini bersama temannya satu orang sudah standby di depan, membawa oknum tersebut masuk tanpa izin, disitulah melakukan penyetingan dan perusakan itu. Berarti si Witra dengan yang dari Medan itu gabung gitu, melakukan penyetingan di bawah, di toko bawah gitu. Yang satu orang kawan itu kan turun. Saya lagi di atas cerita dengan oknum yang satu ini kan 2 orang. Orang tuh datang berdua. Yang satu turun memanggil si oknum Witra ini masuk, naik ke atas, naik di deck di bawah, melakukan penyetingan. Begitu saya turun ke bawah sama oknum yang dari Medan, rupanya ini oknum yang dari Medan satu orang beserta oknum si Witra ini lapangan setempat sudah berada di deck dekat modem itu. Ketahuan langsung kabur orangnya. Dan pada saat itu saya sudah melaporkan ke call center juga pada 27 April. Setelah orang itu mengotak-ngatik modem, langsung cabut gitu. Kabur, langsung ya? kabur. Langsung Berarti kabur. tinggal yang 2 ini ya? Kabur semua, langsung kabur. Empat kabur langsung. Oh, kabur ya? Kabur langsung. Nah, kalau yang 2 dari Medan itu namanya siapa kok? Saya tidak mengenal namanya, tetapi dia ada berikan saya punya nomor. Dan pada waktu itu saya ada juga SMS ke beliau. Ada. Apa respon dia ketika? Tidak ada balasan. Nah, setelah peristiwa itu, pergilah orang ini berempat semua, kabur lah. Ya kan, apa yang terjadi dengan jaringan Indihome Kuku? Jadi pada saat itu sudah saya laporkan ke call center pada 27 April ya. Itu ada 2 kali saya melapor ke call center. Keesokan harinya pada tanggal 28 April, saya mencoba sore hari ya, menjelang malam saya mencoba menghubungi call center lagi. Ternyata itu WiFi ya, yang terdaftar atas nomor kita. Status kabel di bawah kan masih udah terpotong. Status masih online, ada aktivitas. Itu yang terjadi. Dan pada tanggal 29 April saya juga menghubungi call center, hal serupa terjadi demikian. Artinya ketika modem dinonaktifkan, tapi aktivitas tetap berjalan. Iya. Itu kok.
kabel terputus, sudah Ya, terpotong. artinya kan nonaktif tuh. Ya. Kalau kita sederhanakan bahasanya, modem dimatiin lah, karena kabel kan putus. Otomatis kan aktivitas modem nggak berjalan nih. Ya, betul. Tapi tetap ada jaringan, arus jaringan yang Aktivitas ya. beraktivitas ya. Aktivitas. Nah, efeknya Koko dirugikan secara materi kah atau dari sisi mananya gitu yang membuat Koko menjadinya berang nih? Ya banyak lah, kalau kerugian bisa dikatakan ya dari 2022-23 ya itu ya. Pertama-tama perangkat-perangkat di rumah ini ya semua ya bermasalah. Satu, kedua banyak-banyak HP, perangkat HP kita beli itu ya, semua bermasalah. Dan mengenai akun-akun istri ya, sosmed-sosmednya ya, berupa file-file semua hilang semua. Semua file-file itu terkoneksi ke modem, Wifi sebelumnya ke WiFi sebelumnya. ya. Dan ironisnya ya, kita ini pada 4 Mei ya, kita ada koordinasi lagi ke call center. Ditemukan banyak histori aktivitas dari modem tersebut. Banyak itu, banyak sekali. Dan bahkan nomor telepon rumah kita pada saat 27 April kan sudah terpotong. Ada melakukan telepon ke call center untuk pelaporan lagi. Itu yang terjadi. Dan ternyata pada report-report yang kita temukan yang mereka berikan kepada, karena kan kita udah lapor ke polisi ya, udah kita temukan itu ternyata itu modem itu sudah berpindah alamat. Oh, udah nggak di sini, di rumah ini lagi. Daerah Stabat, daerah Canggang alamatnya saya lihat. Oh, Nah, atas nama siapa kok pemilik modem saya sendiri. yang di Canggang? Maksudnya? Iya. Nama-nama Koko, tapi barangnya di sana gitu. Aha, sudah disabotase lah. Sabotase, ya. Ah. Berarti dugaan Koko tadinya oknum petugas lapangan yang bermain itu terjawab dengan ditemukannya modem beralamat di Canggang ya? Iya. Nah, setelah itu kan pasti ada upaya-upaya nih. Apakah upaya hukum yang Koko lakukan? Tadi udah ada upaya komplain dengan call center gitu. Upaya hukum, kabarnya Koko sempat melapor ke polisi atau kemana ya? Pertama-tama gini ya, saya tuh tidak berniat untuk melaporkan. Saya sering-sering koordinasi dengan call center. Tolonglah diselesaikan baik-baik. Mengenai oknum ini saya serahkan kepada pihak perusahaan, tolong ditindaklanjutilah. Artinya tidak sampai kepada pihak yang berwajib. Ya, masalah terjadi pada bulan April. April ya. Dan pelaporan saya itu pun pada 7 Agustus. Jadi sebelum saya melapor, saya pun pada tanggal 14 Juli, saya juga ada koordinasi dengan call center 147. Saya mau jumpain pimpinan, ya, untuk diselesaikan baik-baik. Jangan ganggu keluarga kita mau hidup damai, hidup nyaman gitu, ya. Dan tepatnya pada tanggal 7 Agustus ya, saya mendatangi Telkom Plaza Medan ya, Jalan Putri Hijau pada waktu itu ya. Saya sampaikan kepada petugas di situ, perempuan itu ya, tolonglah saya mau jumpain pimpinannya. Ya, pada waktu itu saya kan diarahkan ke perempuan itu, katanya nggak bisa jumpain pimpinan, katanya. Kalau merasa ada kesalahan daripada oknum-oknum, lapor saja ke polisi, katanya. Saya udah tunjukkan itu bahwa saya dengan call center sudah buatkan note, mintain dijumpain pimpinan supaya diselesaikan baik-baik tanpa meminta apapun gitu loh. Nah, dan saya meminta ke call center juga pada waktu itu, mintalah alamatnya di mana yang tepatnya, tidak diberi jawaban pada waktu itu. Alamat pun tidak diberi jawaban pada call center. Saya ada rekamannya semua itu. Berarti sampai itulah yang sampai akhirnya Koko memilih ke jalur hukum. Ya. Karena memang nggak ada solusi dari pihak Indohome ya. Ya. Dan tepatnya pada
Juni atau Juli ya, saya ada melapor ke Kominfo kok. Kominfo. Ya, dan file-file videonya saya sampaikan melalui WhatsApp. Kominfo itu menyarankan itu melapor ke pihak kepolisian dan pihak provider. Tapi tanggapan daripada kita kan bijaksana ya. Kita melapor dulu ke pihak provider, ya, tak perlu sampai ke pihak kepolisian ya. Namun tindakan dari pihak provider ini tidak ada. Sama juga nggak memuaskan gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya Koko lapor polisi, berproseslah kasus ini. Ya, kasusnya mandet gitu ya. Mandek ya. Mandet. Nah, kalau mandek, kenapa sampai ke pengadilan ini? Apa yang digugat sampai ke pengadilan kok? Ya, pertama-tama sampai detik ini ya masih terganggu itu. Masih diganggunya keluarga kita ini. Masih diganggunya. Kalau menurut Koko, tadi kan kalau kita lihat nih, sampai hari ini ada gangguan-gangguan dari akun, dari telepon dan segala macam. Nah, ada nggak kira-kira menurut Koko terjadi sabotase ini karena adanya persaingan bisnis atau apa? Ya itu kita nggak tahu lah sampai ke situ. Itu mungkinnya nanti kalau memang benar-benar hukum ini bisa berproses ya, pihak yang berwajib lah yang bisa mengkaji sampai kemana motif-motif tujuan daripada oknum-oknum ini melakukan sabotase, rekayasa, hacker-hacker yang dugaan kita ya tersebut gitu. Karena kan kalau dilihat dari kasusnya, tadi oknum petugas lapangan ini kan udah selesai nih, kita anggaplah sebatas sabotase di sini. Mungkin tadi mengambil ngambil manfaat itu, misalnya modemnya di sini dialih ke orang lain gitu ya. Iya, itu lakukan sabotase seakan-akan membuat report ke pihak provider mungkin ya. Seakan-akan baik-baik saja lah wifi kita tanpa ada masalah. Banyak laporan-laporan kita kepada call center ya. Banyak pun kita terima tiket pelaporan sudah diselesaikan. Kalau tagihan per bulannya gimana kok? Apakah ada perubahan atau biasa-biasa aja? Kalau tagihan, kalau untuk IndiHome ya, IndiHome karena selama ini yang pembayaran istri kita nggak terlalu apa ya. Yang pastinya terjadinya perusakan pada April ya, 27 April perusakan kita setiap bulan membayar sampai November. Namun banyaknya aktivitas daripada modem wifi kita ini yang mana sudah berpindah alamat itu masih terjadi, dan bahkan ada report reset ulang wifi yang sudah pernah saya tanyakan kepada call center. Reset ulang wifi itu artinya mendatangi rumah untuk setting, tidak pernah terjadi. Sekalipun sejak permasalahan itu terjadi pemotongan kabel ya, cuma satu kali pernah oknum dari Medan datang melakukan pengecekan, memotret itu ya, ada pemotretan yang mana kabel sudah terpotong, cuma itu aja. Lain daripada itu sampai detik ini tidak pernah ada dilakukan perbaikan ataupun koordinasi ke kita mengenai modem wifi, tidak pernah. Tapi sampai hari ini Koko masih pakai IndiHome atau udah nggak pakai lagi? Ya, semenjak kita begini, 2024 ya, tepatnya awal tahun ya, 2024 ya. Kita udah coba, ya udahin lah semua lah. Saya mencoba mengkoordinasi ke call center. Tolonglah dipasang kembali wifi kita. Dan pada saat itu call center mengatakan, Bapak sudah 2-3 bulan belum membayar, karena pembayaran saya itu sampai pada bulan 11. Bulan 12, 1, 2 itu belum bayar. Minta dilakukan pembayaran dulu. Sementara saya selama ini sudah diganggu sabotase, ya dugaan-dugaan di hacker semua dugaan kita ya kan. Berarti berpengaruh dengan keseharian kok ya? Sangat berpengaruh, Pak. Artinya dengan komunikasi, handphone dan segala macam itu berpengaruh akhirnya? Berpengaruh, semua sangat berpengaruh. Dan kepada seiring waktu itu ya,
bertepatan dengan satu waktu juga ya, kejadian kartu halo kita juga bermasalah. Ini kartu halo kita ya. Sebelumnya kita mempunyai 10 kartu halo. 10 kartu halo. Kenapa bisa banyak tuh? 10. Ya artinya semua budget 150.000. Cuma yang punya anak-anak pada waktu itu hanya 60.000, ada 3 nomor. Selebihnya kita pakai karena untuk ya kepentingan lain lah. Artinya pun ini nomor sebelum-sebelumnya banyak diduga juga nomor-nomornya yang sudah dipenyalahgunaan. Pembayaran itu pun di luar dari yang 8388, 8369 itu ya, nomor sebelumnya ya. Banyak ditemukan itu pembayaran pun di atas limit. Itu saya ya udahlah, biarin aja. Nggak usah dipermasalahkan. Kan gitu. Jadi ini nomor yang sudah lama saya pakai, 8388 ya. Kita pertahankan, dan 8369 ujungnya yang kita pertahankan. Jadi tepatnya ini nomor sering-sering bermasalah. Sering-sering bermasalah. Di telepon istri kadang tidak masuk. Bermasalah ini nomor. Jadi ini nomor pun yang 0811 610 8369 sejak awal 2023 setiap telepon keluar tidak bisa, dan sudah saya laporkan ke call center setiap bulannya. Bahkan pada bulan April ya, saya mendatangi Grappa Ristabat untuk mengganti kartu PC ya, dan pada waktu itu masih belum bisa melakukan telepon keluar. Saya disarankan untuk membayar. Walaupun belum jatuh tempo, saya disarankan membayar. Saya bayar juga tagihan itu. Kan gitu. Ya, sudah ambil kartu, saya langsung pulang. Namun tetap tidak bisa dilakukan sampai hari ini. Ya, pada 2023 lah. Tapi sekarang udah normal. Sekarang ya, kadang bisa, kadang nggak bisa juga. Nah, upaya-upaya apa nih yang Koko lakukan untuk, kan merasa nggak mendapat keadilan Koko? Apa upaya-upaya yang udah dilakukan ya supaya mendapat keadilan dari kondisi ini? Pertama-tama ya kita melapor ke pihak kepolisian ya awalnya ya. Kalau untuk gugatan-gugatan itu jauh dari yang kita pikirkan. Karena kalau memang mau kita gugat ya, sejak awal Mei 2023 aja data saya sudah banyak, bukti saya sudah banyak, tapi saya tidak lakukan itu. Memang saya ada ngomong ke pihak provider, ini nanti kalau nggak apa nanti saya lakukan gugatan. Tapi tidak kita lakukan. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, kan demikian. Karena Koko mintanya selesaikan aja, nggak ada yang lain-lain kan? Tidak ada. Minta modem itu dikembalikan pada fungsinya ya kan? Ya benar. Jangan lagi sekarang yang kondisinya nggak terkontrol lah ya. Iya. Nah, cuman itu sederhana sebenarnya permintaannya kan? Iya. Jadi maka dari itu kita upaya-upaya selanjutnya kita melapor ke pihak kepolisian, ya, sampai kepada kita lapor ke ombudsman. Oh, udah sampai ke ombudsman? Sudah. Ya terakhir itu kita lapor sampai kepada inilah, banyak kita lapor kepada DPR. Oh. Ya, melapor ke DPR, ke Telkom pun sudah ada. Ini ke Telkom, ini ke Telkom, ini ke DPR ya, Komisi 3. Ini juga sudah lapor ke Kementerian Kominfo. Ya. Ini Kementerian Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Bapak Presiden ya, laporan kita untuk diketahui ya. Yang mana karena ini sekeluarga merasa udah sangat tersiksa oleh aset-aset negara ini ya. Yang ini pun sudah kita laporkan ke Dirjen Perlindungan Konsumen dan Menteri Hukum dan HAM. Semua kita sudah lakukan. Surat ini ya, ada laporannya. Sudah, dan daripada DPR sudah
respon lah, kita punya laporan dan sudah ke tahap akhir untuk disampaikan kepada Mabes Polri, dipertanyakan, dan dari pihak Mabes Kabar Reskrim pada 27 September juga sudah menyurati kita mengenai kronologis WiFi itu akan ditindaklanjuti. Kita nunggulah hasil perkembangannya. Berarti udah ada gambaran ya, gambaran hukum Ya. terkait dengan keluh kesah Koko ini. Ya, ya. Nah, kalau untuk pengadilan sendiri kok ada tahap sampai di mana kok? Kan udah masih bergulir nih perkaranya di pengadilan. Ya, kalau pengadilan itu tuh kita tinggal udah berjalan ini semua ya sampai kepada tahap pembuktian. Ya. Inilah kita sudah mau siap-siapkan ini file-filenya. Sementara 10 hari ini kita mau siapkan filenya ini ya. Banyak gangguan-gangguan makin menjadi-jadi dalam rumah ini. Banyak timbul-timbul WiFi jaringan di dalam rumah. Dan hal tersebut kita sudah laporkan juga ke Kapolda Sumatera Utara. Saya via WhatsApp udah kirim juga ke Kapolda ini. Oh, artinya persoalan ini kayaknya awalnya sederhana tapi makin lama makin jelimet gue ya. Rumit, Makin jadi rumit ya? rumit ini dibuatnya. Jadi semua ini pun kita setiap permasalahan juga sudah laporkan ke melalui WhatsApp ya ke Bapak Kapolda. Ya. Inilah. Dan mengenai beberapa pelaporan juga kita ada yang jalan di tempat ini ya. Ada laporan kita yang jalan di tempat sudah kita pertanyakan juga ke Bapak Kapolda. Oh, itu kapan laporannya? Laporan yang 21 Januari 1 Januari. mengenai Oknum Grapari. Oknum Grapari Stabat itu ya, yang mana pada 6 November kita itu minta data rincian karena ini telepon bermasalah. Ya. 6 November itu diterbitkanlah data yang diduga direkayasa. Yang mana pelaporan kita semua disembunyikan, ya kan? Karena ada tagihan pada waktu itu udah tagihan-tagihan kartu halo yang menyimpang gitu loh. Oh, bukan lagi atas nama Koko ya? Iya, atas nama saya. Nama Koko. Kartu halo kita. Tagihannya telepon jarang digunakan, kenapa tagihannya melonjak gitu. Tagihannya. Nah, maka dari itu kita minta histori telepon ke pihak Grapari Stabat. Ya, historinya semua diduga itu direkayasa, tidak mau diberikan, tidak diterbitkan itu historinya. Dan pada tanggal 8 November ya, kita mendatangi Grapari Binjai Supermall untuk minta data rinciannya. Oknum Grapari Binjai Supermall itu memperlihatkan dia punya laptop ya, komputernya banyak histori kita, banyak. Jadi yang pada tanggal 6 November oknum tersebut tidak memberikan rincian, dan pada waktu itu 6 November juga kita menelepon call center. Ternyata banyak kok historinya, tapi tidak mau diberikan Oknum Grapari Stabat. Diterbitkannya lah rincian-rincian yang tidak jelas. Ada bukti perbandingannya semua ada. Pada tanggal 8, tanggal 9 kita pun mendatangi Grapari Binjai Supermall menanyakan mengenai data kita, kenapa tidak bisa diberikan, karena sudah di-emailkan dari pihak Grapari Stabat. Oh, berarti udah ada pemberitahuan dari Stabat untuk tidak melayani lah, kira-kira gitu lah tuh ya? Ya, datanya ada, tidak bisa diprintkan karena sudah di-email. Saya nggak tahu lah isi emailnya, ya mungkin isi emailnya ini tidak bisa lah diberikan itu. Alasannya koordinasi. Dan ada pernyataan daripada Oknum Grapari Binjai Supermall, sudah koordinasi ke pihak manajer bahkan, namun tetap tidak bisa diberikan. Nah, itu yang terkejadian 6 November, 8 November, 9 November ya. Semua ada pengakuannya ada, dan bukti perbandingan dari call center semua pun juga ada. Dan tepatnya itu pada tanggal 30 Desember kita pun ada mendatangi Grapari Stabat ya, diberikan histori yang bukan resmi itu. Dokumen palsu lah kira-kira. Yang diberikan sama Grapari Stabat? Ya. Taunya palsu gimana kok? Ya beda historinya ini, kayak
kayak begini ya, bukan produk Telkomsel lah, beda lah, kayak fotokopi gitu loh, kayak fotokopi. Dan itu pun kita sudah kalau nggak salah pada 29 Maret kita sudah koordinasi ke call center juga. Nah, tanggal 24 Maret sudah kita koordinasi ke call center, dan pada tanggal 29 Maret kita koordinasi ke call center, ternyata petugasnya sama. Yang sebelumnya kita sudah memberitahukan untuk melihat TikTok kita ya, yang di Keadilan 99. Ya, pengakuan dari pihak call center itu ya memang tidak asli gitu. Nah, kalau hitung-hitungan Koko ya, kalau misalnya kita gambarin kerugian materi pasca peristiwa ini, sampai berapaan lah kok yang di iniin? Yang kalau menurutku kan mungkin bisnis ini terganggu, usaha ini terganggu, ini. Kira-kira kerugian Koko secara materi sampai berapa? Ya, pertama-tama dari wifi kartu kita pun tidak bisa melakukan pemakaian dengan semestinya ya. Tagihan kita bayar terus beberapa tahun ini ya. Kalau dari wifi pun ada, dari kartu halo itu pun ada ya. Terus mengenai kerugian ya, banyaknya HP itu nanti boleh diapakan, perangkat HP itu sampai hampir 1 koper itu ya gitu ya. Terus ada kerugian ya, yang mana audio kita semua bermasalah ya, TV semua bermasalah itu yang terkonek dengan wifi itu ya. Terus ya mengenai biaya-biaya untuk pengurusan inilah ya, pengurusan terkait permasalahan yang kita alami ini, yang lebih beratnya ini ya di usaha lah ya, yang mana pada relasi-relasi yang mungkin WhatsApp kita, nomor telepon kita sering ditelepon tidak masuk ya, WhatsApp kita mungkin dipermainkan, karena kita beberapa kali mencoba menerima WhatsApp dari abang yang di Amerika itu kan, itu WhatsApp tidak dimasuk tempat kita. Ya, jadi yang mana berdampak kepada relasi-relasi, jadi ada satu asumsi ditambah lagi dugaan ada oknum-oknum di belakang yang memang membuat tebaran-tebaran fitnahan yang tidak, itulah dampak-dampak dari kepercayaan relasi itu pun nggak ada. Jadi sebelum-sebelumnya ini kita kan grosir itu ya, grosir ya, kita mengisi barang-barang itu grosir lah intinya lah, ke beberapa kabupaten itulah. Ya, semenjak dari peristiwa tersebut saya pun tidak bisa melakukan aktivitas, maka dari itu ya semua dagang itu ya berpengaruh lah, sangat berpengaruh itu. Ya pastinya itu tadi rekan bisnis mungkin yang mau menghubungi nggak bisa masuk ya. Ya itu. Atau mungkin ada yang dapat mungkin mendapat kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Ya benar. Pakai nomor ya. Koko gitu ya. Sampai-sampai ada pihak pabrik mengatakan, tapi katanya sudah tutup tokonya. Jadi maka dari itu ya semua ada dugaan-dugaan itu memang oknum-oknum di belakang layar ini ya. Kita tidak tahulah pastinya siapa ya melakukan hal-hal itu yang memang untuk menghancur-hancurkan kita. Ya, itu tadi makanya aku bilang apa nggak ada muatan kecurigaan itu pihak lain, rekan bisnis. Ya biasa ya dalam bisnis itu kan mungkin ada rekan-rekan yang mungkin ya sakit hati atau kurang senang dengan usahanya, atau mungkin dia merasa terganggu dengan bisnis kita, kan mungkin seperti itu juga ya. Ya mungkin itu kita kembali lagi lah kepada nanti pihak yang berwenang lah, kalau memang untuk benar-benar ya. Menyelidiki ya. Ya karena pihak penyidik yang bisa mengungkap itu kan. Ya benar. Kita bukti semua lengkap, saksi ada, bukti lengkap. Tahap penyidikan aja belum dijalankan. Dan sudah saya pertanyakan ke Kapolda juga, sudah saya SMS semua, saya cek melalui via WhatsApp, sudah kita lakukan semua. Tapi kan dengan adanya tadi dari Komisi 3 DPR RI itu kan
salah satu angin segar juga itu kok. Iya. Karena kan itu membidangi masalah hukum. Iya benar, kita lah lagi menunggulah prosesnya. Ya, Kita menunggu, masih menunggu sampai saat ini. Terjadi sabotase tadi kok dengan penggunaan nomor telepon halo ya. Nah kira-kira penyalahgunaan kartu halo itu seperti apa ya dilakukan oleh oknum-oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab lah. Ini ya kita temukan ya pada awal Mei ya, bulan Mei 2023 ya. Karena setiap bulan kita tidak bisa melakukan telepon keluar, kita koordinasi ke call center. Ternyata di bulan-bulan sebelumnya ada pemakaian yang melebihi 100 kali. Maka dari itu pada 10 Mei ya, 2023 ya, saya itu mendatangi BSM Supermall dan di situ tidak dapat diberikan data rincian pemakaian. Ada oknum yang mungkin dengan sesuka bebas-bebasnya lah ya, membuat catatan di sistem Grapari, termasuk sistem provider lah ya, wajib melampirkan surat dari pihak kepolisian. Nah, dan pada saat itu kita juga ada melepon ke call center juga, kenapa tidak bisa diberikan? Ya mungkin melihat daripada not tersebut memang tidak bisa diberikan. Ya, padahal pelanggan kita ya, pemakai pengguna kita ya, bukan orang lain ya. Bukan orang lain. Nah, padahal kita sebagai pelanggan ya, konsumen ya, ya. yang mana merupakan hak kita ya, yang mana juga sudah kita jelaskan ke pihak Grapari, yang mana diduga adanya dugaan-dugaan penyalahgunaan. Kita dapatkan beberapa nomor lengkap dengan tanggalnya, jamnya yang tidak kita ketahui ya pada waktu itu ya. Dan sesampai kita di Grapari lah, data rincian kita tidak bisa diberikan. Yang ironisnya itu catatan ya, itu pada 17 Juli 2023 kita menghubungi call center, ternyata catatan itu masih ada. Nah, kita pertanyakan alasan tersebut. Jadi mengakui hal tersebut itu, catatan itu bukan merupakan kebijakan dari perusahaan. Saya katakan berarti ada oknum yang bermain dong, data pribadi pelanggan gitu. Nantilah katanya ada rekod-rekodnya. Nah, dan kemudian pada 1 September ya, saya lihat videonya, ternyata 1 September itu ya. Saya pertanyakan lagi kembali ke call center, ternyata itu sudah dihilangi catatannya. Jadi di sistem provider ini bisa dengan sesuka-suka hatinya. Nah, itu yang terjadi 2023 dan 2024 tadi kita udah sampaikan ya, dan 2025 masih terjadi lagi. 2025 ya, tepatnya pada 5 September ya, kartu halo kita ini mati, tidak terbaca lagi. Artinya kartu PC ini sudah tidak berfungsi lah ya. Tanggal 7 kita melaporkan ke call center, 2 kali kita melaporkan bahwasannya kartu 08 12 649 8388 kartu tersebut itu sudah tidak aktif, rusak lah. Dan pelaporan satu lagi mengenai tidak bisa dihentikan penerusan panggilan. Itu udah bertahun-tahun itu terjadi, tidak bisa dihentikan penerusan panggilan. Ada 2 laporan kita buat, tepatnya itu ya pada tanggal 12 September itu ya, 12 September lah ya, 12 September setelah semingguan ya, kita menghubungi call center dengan nomor kita ada, ternyata terputus terus. Dengan nomor istri kita menghubungi call center dengan nomor 0812 0821 6500 94 kali, dan pernyataan call center disitulah kita ketahui adanya penyalahgunaan kartu kita lagi.
bahwa nomor yang 08 12 649 8388 yang mana kartu fisik kita rusak, ternyata ada histori pemakaian untuk melapor ke call center lagi. Yang dugaan laporan-laporan itu untuk menutupi ya, mungkin alibi-alibi itu membuat report-report palsu, seakan-akan kartu kita baik-baik saja. Ya mungkin nanti dibongkarlah rekaman dari pihak call center itu. Tapi sampai detik ini kita mintakan data rincian tidak pernah diberikan. Sampai detik ini tidak ada kabarnya. Artinya selalu dibola-bola gue ya? Ya dibola-bola. Yang ironisnya ini ya, itu pada berikutnya ya, next ya, kita menghubungi call center lagi, ternyata histori yang mana diduga ada penyalahgunaan pada sistem call center sudah hilang lagi, dihilang ya, artinya ini diduga ini sistem dari provider itu bisa disabotase. Kita punya bukti video kok, makanya kita berani katakan ada dugaan-dugaan bisa disabotase. Dan pada tanggal 22 Oktober ya, 22 Oktober kita ini mendatangi Grapari Stabat lagi, yang mana kita minta rincian-rincian histori yang diduga pada September ada penyalahgunaan, tidak bisa diberikan lagi. Terjadi lagi pelanggaran hak konsumen di situ. Yang diberikan data kosong, rincian kosong. Nah, jadi pada tanggal 22 Oktober ya, dan pada 23 Oktober kita menghubungi call center lagi. Ternyata histori telepon yang mana pada tanggal 12 September diketahui ya, pernyataan dari call center, historinya sudah tidak ada juga. Dan diterbitkanlah tiket laporan. Tiket laporan ini ternyata sudah setahun yang lalu diberikan lagi ke kita. Itu kita ketahui pada esok harinya 24 Oktober melalui pihak call center mengatakan ini tiket yang sudah setahun yang lalu. Laporannya kan beda. Nah, aneh kok ya? Ya artinya kita duga-duga ini ya. Berarti nggak ada hak kita ya? Ya hak konsumen kita tuh itu nggak ada, semua kan? gugur semua, habis semua hak konsumen. Dan dugaan ini sistemnya ini bisa disabotase gitu loh. Berarti konsumen cuman ada kewajiban, hak nggak ada. Haknya nggak ada. Kewajiban bayar, Ya, iya kan? kewajiban bayar. Kalau hak nggak ada. Haknya nggak ada. Hak untuk bertanya, hak untuk mendapatkan itu nggak ada. Ya, dan yang anehnya ya, nomor pelaporan, tiket pelaporan kita bisa dihilangi, digantikan pelaporan yang tidak kita ketahui. Itu dalam video-video percakapan dengan call center saya rekam semua. Nantilah itu akan kita berikan kepada pengadilan untuk pembuktian yang mana ada dugaan ya masih terjadi pada 2025 ya, penyalahgunaan, laporan-laporan yang direkayasa ya, report-report pelanggan itu dihilangi, dan tiket-tiket pelaporan itu disabotase itu. Demikian. Parah ya. Coach, setelah peristiwa ini kan pastinya Koko banyak dirugikan nih. Secara materi tadi, waktu, dan hal-hal lain. Nah, kira-kira kalau untuk keluarga sendiri kok gimana? Apakah terganggu secara psikologi? Karena istri? Ya kalau dampak-dampak dari permasalahan ini, pertama pun ya, nama baik keluarga ini mungkin yang diduga pertama-tama ada penyalahgunaan kartu. Ya mungkin sosmed juga ya ada penyalahgunaan ya, karena yang mana udah diambil alih sosmed kita, termasuk akun TikTok kita ya. Akun TikTok kita itu di Keadilan 99 dan Scooby-Doo 99 itu banyak kita temukan disabotase sudah berganti kepemilikan. Itu yang mana ada pengakuan oknum kenaikan limit, atau salah satu contoh ya, oknum-oknum yang mana ada kenaikan limit, pengakuannya itu semua udah terhapus. Ya itu pertama dari nama baik kita ya, itu ya ada penyalahgunaan kartu-kartu atau kayak mana yang akun sosmed ya. Kedua itu yang
lebih parahnya psikis satu keluarga di rumah ini ya. Yang mana termasuk saya pun udah kategori ini udah psikis juga. Anak ya. Yang lebih parahnya istri lah ya. Psikis istri itu ya benar-benar memprihatinkan lah ya. Kelihatan baik-baik, tapi ya saat tidur aja istri itu jantungnya sering berdebar-debar itu. Ya, dampak psikis itu dari 2023 kita sudah pernah lakukan cek jantung ya ke rumah sakit di Penang gitu ya. Penang, ya. Nah, memang dikatakan dokter kecemasannya jangan terlalu tinggi. Yang mana dampak-dampak semakin memprihatinkan ya sampai kejadian sampai sekarang masih terjadi. Itu yang paling memprihatinkan itu. Artinya secara psikologi kesehatan keluarga juga terganggu ya kok? Terganggu. Jadi kita mau kemana-mana istri kalau saya pergi mau kemana aja ketakutan gitu loh. Karena di hacker terus ini. Semua perangkat di rumah ini di hacker. Bahkan di rumah ini banyak jaringan, ada banyak bluetooth atau kayak mana. Dan semua udah kita sampaikan kepada penegak hukum lah. Bukti ada, saksi semua ada, tapi ya sampai sekarang masih demikian lah. Sehingga dampak-dampak psikis pada keluarga ini semakin memprihatinkan. Sampai ke Penang tuh ya berobat ya? Ya ke Penang berobat itu. Nah, itu munculnya riwayat-riwayat penyakit ini sejak peristiwa ini kok ya? Dimulai dari ini ya? Mulai terganggu lah kesehatan keluarga ya? Ya sejak permasalahan ada hacker sering-sering kan perangkat istri anak saya ambil jadi psikis juga buat mereka yang mana akun-akun itu ada perangkat lain yang terobos gitu. Ya sosmed istri pun semua pada hilang gitu loh. Nah, ketakutan semua pada ketakutan di rumah ini. Makanya kita dengan inilah upaya-upaya hukum ini, upaya-upaya untuk mencari keadilan itu berakhir sampai ke pengadilan ini. Ya mudah-mudahan segera kok ya proses ini berakhir ya kan. Ya, mudah-mudahan lah semua ini bisa berakhir dengan baik gitu. Tapi hari ini kondisi keluarga, istri khususnya kok baik-baik aja kan kok? Psikis masih jantungnya masih sampai sekarang memprihatinkan. Mas makan obat jantung kok atau gimana supaya bisa ya tiap hari kadang makan obat tidur. Obat tidur ya. Obat tidur termasuk saya ini hampir setiap hari lah, kadang-kadang tidur pun nggak nyenyak gitu. Istri itu gampang terkejut gitu loh. Gampang terkejut. Tidur tuh kalau dengar suara terkejut gitu loh. Jantungnya ini memprihatinkan, kalau tidur tuh malam berdebar-debar, debar terus jantungnya itu. Kelihatan di luar baik-baik. Itu yang terjadi. Ya, harapan kita semoga persoalan ini segera cepat selesai kok ya. Mudah-mudahan lah Bang. Makasih kok. Ya, makasih ya. Pemirsa, kita udah dengar tadi keluh kesah dari Koko Fantoni Huang tentang persoalannya dengan Indihome dan Telkomsel beberapa tahun terakhir yang menyebabkan bisnis yang selama ini lancar hari ini mengalami kendala karena informasi menurut Koko ini nomor teleponnya selalu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal. Artinya Koko ini ketika orang lain mengirimkan WhatsApp, bahkan saudara kandung sendiri yang ada di luar negeri tak pernah masuk. Nah bahkan selalu ada rekan bisnisnya yang mendapat pesan kurang baik atau menyenangkan dari nomor yang bersangkutan. Padahal Koko Fantoni Huang tidak pernah mengirimkan pesan apapun kepada orang-orang yang dimaksud. Nah kasus ini akan terus bergulir karena Koko Fantoni Huang telah menyurati pihak-pihak yang dirasa perlu seperti Kementerian Kominfo, Komisi 3 DPR RI, Mabes Polri, Menkumham dan lain-lain. Nah harapannya Koko Fantoni Huang ingin mencari keadilan dan keadilan itu harus memang ditegakkan. Kita akhiri pertemuan dengan Koko Fantoni Huang. Kita akan ikutin terus kasus ini sampai di mana nanti akhirnya. Jangan lupa follow kita terus. Salam, jalur kita memang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yongganas Podcast.
jalur kita.